Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ahsanul Holki, kelas B, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan civil society. Konsep civil society atau masyarakat sipil sebenarnya bukanlah gagasan baru. Ide ini sudah berakar sejak masa Yunani kuno dan berkembang melalui perjalanan sejarah yang panjang. Walaupun sempat tidak terlalu disorot dalam wacana politik modern, konsep ini kembali menjadi pusat perhatian terutama setelah munculnya gelombang demokratisasi di Eropa Timur pada pertengahan tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an. Ketika banyak negara mulai melakukan pembaruan sistem politik. Perkembangan pemikiran tentang masyarakat sipil dapat dilihat melalui 5 fase. Fase pertama diawali dari filsuf Yunani yaitu Aristoteles yang memandang civil society sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana civil society. Pada masa Aristoteles, civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politika, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai peraturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis di mana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Fase kedua, pada tahun 1767, Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Berbeda dengan pendahulunya, Ferguson lebih menekankan visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari pengaruh revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok. Fase ketiga, pada tahun 1792, Thomas Paine memaknai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara. Bahkan, ia dianggap sebagai antitesis negara. Bersandar pada paradigma ini, peran negara sudah saatnya dibatasi. Menurut pandangan ini, negara tidak lain hanyalah tampilan dari keburukan belaka. Menurut Paine, terdapat batas-batas wilayah otonom masyarakat sehingga negara tidak diperkenankan memasuki wilayah sipil. Dengan demikian, menurutnya, civil society adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pembebasan kepentingannya secara bebas tanpa paksaan. Fase keempat, wacana civil society selanjutnya dikembangkan oleh J.W.F. Hegel, Karl Marx, dan Antonio Gramsci. Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Pemahaman ini adalah reaksi atas pandangan Paine yang memisahkan civil society dari negara. Hegel memandang civil society sebagai kelompok subordinatif terhadap negara. Marx sendiri memandang civil society sebagai masyarakat bourgeois. Dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaan civil society merupakan kendala terbesar bagi upaya pembebasan manusia dari penindasan kelas pemilik modal. Demi terciptanya proses pembebasan itu, civil society harus dilenyapkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat tanpa kelas. Antonio Gramsci tidak memandang masyarakat sipil dalam konteks relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Bila Marx menempatkan masyarakat madani pada basis material, Gramsci meletakkannya pada superstruktur yang berdampingan dengan negara. Pandangan Gramsci memberikan peran penting kepada kaum cendekiawan sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik. Fase kelima, wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville. Ia memandang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Menurutnya, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat. Pemikiran Tocqueville lebih menempatkan masyarakat sipil sebagai sesuatu yang tidak a priori maupun tersubordinatif dari lembaga negara. Sebaliknya, civil society merupakan sifat otonom yang memiliki kapasitas politik cukup tinggi
tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kecenderungan intervensi negara atas warga negara. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.